Halo, perkenalkan nama saya Nabi Melati dengan NPM 23412036 dari program studi akuntansi kelas AKT 23A. Di sini saya akan membahas materi tentang surat bisnis. Surat bisnis dalam konteks bisnis di Indonesia dapat berarti berbagai jenis dokumen yang terkait dengan transaksi bisnis, seperti kontrak, perjanjian, atau surat pernyataan. Namun dalam konteks yang lebih spesifik, surat bisnis dapat merujuk pada beberapa jenis dokumen bisnis yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Ada berbagai jenis surat bisnis. Yang pertama, surat berharga negara (SBN). SBN adalah surat bisnis yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan memiliki nilai investasi. SBN memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat dijual kembali dengan harga yang stabil. SBN sering digunakan sebagai instrumen investasi yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan yang relatif stabil. Kemudian ada surat hutang negara. Surat hutang negara adalah surat bisnis yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan pemerintah. Surat ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat dijual kembali dengan harga yang stabil. Surat hutang negara sering digunakan sebagai instrumen investasi yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan yang relatif stabil. Yang ketiga, surat bisnis berharga lainnya. Selain SBN dan surat hutang negara, surat berharga lainnya seperti obligasi retail Indonesia (ORI) juga dapat dianggap sebagai surat bisnis. ORI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan pemerintahan. ORI memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat dijual kembali dengan harga yang stabil. Dalam konteks bisnis, surat bisnis seperti SBN, surat hutang negara, dan ORI dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan yang relatif stabil. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk memahami resiko dan keamanan dari investasi tersebut. Surat bisnis adalah surat yang dikirimkan seseorang maupun institusi untuk menyampaikan pesan terkait bisnis secara tertulis pada pihak lain. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam surat bisnis. Yang pertama, kop surat. Kop surat harus dimasukkan ke dalam bagian surat bisnis agar bisa melakukan identifikasi terkait pengiriman surat. Informasi yang tercatat di dalamnya tidak jauh berbeda seperti nama perusahaan, alamat, email, logo bisnis, nomor kontak, nomor kartu pos, dan lain-lain. Yang kedua, tanggal. Jangan lupa juga untuk mencantumkan tanggal. Umumnya, tanggal dicatat pada bagian bawah judul di bagian pojok kanan atas. Yang ketiga, informasi penerima. Penting untuk mencantumkan penerima informasi dalam surat bisnis. Pasalnya, jika tidak ada informasi sama sekali, otomatis surat tersebut tidak akan terkirim. Informasi yang harus dibaca antara lain nama penerima, jabatan perusahaan, dan alamat perusahaan mereka. Yang keempat, salam. Ucapan salam pada dasarnya dapat diartikan sebagai pembuka surat. Kamu bisa menggunakan salam sapaan seperti Dear, Mister, atau Miss, nama penerima atau penggunaan sapaan lainnya. Yang kelima, bodi atau isi surat. Dalam surat bisnis, kamu harus memasukkan isi surat yang sesuai dengan tujuan dan jenis surat tersebut. Isi surat dapat berupa permintaan dan permohonan, informasi bisnis, pernyataan, undangan, dan lain sebagainya. Surat bisnis juga dikenal sebagai surat komersial, memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Berikut adalah beberapa fungsi utama surat bisnis. Yang pertama, untuk dokumentasi transaksi. Surat bisnis berfungsi sebagai dokumen yang merekam transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, atau pengiriman barang. Dengan adanya surat bisnis, transaksi tersebut dapat dijamin dan dijamin oleh hukum. Yang kedua, bukti kewajiban. Surat bisnis juga berfungsi sebagai bukti kewajiban untuk pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan adanya surat bisnis, pihak yang berinteraksi dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dapat memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dokumentasi hukum. Surat bisnis memiliki nilai hukum yang sangat penting. Dalam beberapa kasus, surat bisnis dapat dijadikan sebagai bukti yang sah di pengadilan, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa surat bisnis tersebut dibuat dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, dokumentasi keuangan.
Surat bisnis juga berfungsi sebagai dokumen keuangan yang penting. Dengan adanya surat bisnis, perusahaan dapat memantau dan mengelola keuangan dengan lebih baik, sehingga dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan stabil dan seimbang. Yang kelima, dokumentasi perjanjian. Surat bisnis dapat berfungsi sebagai dokumen perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya surat bisnis, perjanjian tersebut dapat dijamin oleh hukum, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan dengan lancar. Yang keenam, dokumentasi pengiriman. Surat bisnis juga berfungsi sebagai dokumen pengiriman yang penting. Dengan adanya surat bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa barang atau jasa yang dikirimkan telah diterima oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketujuh atau yang terakhir, dokumentasi pajak. Surat bisnis juga berfungsi sebagai dokumen pajak yang penting. Dengan adanya surat bisnis, perusahaan dapat memantau dan mengelola pajak dengan lebih baik, sehingga dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan stabil dan seimbang. Dalam kesimpulan, surat bisnis memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya surat bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi bisnis berjalan dengan lancar, keuangan berjalan dengan stabil, dan perjanjian berjalan dengan sah. Itulah tadi pembahasan materi tentang surat bisnis. Sekian, terima kasih.